Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya lagi di kuliah online, mata kuliah pengantar teknologi informasi. Untuk kali ini kita akan membahas kembali mengenai AI ya, Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Seperti yang Anda lihat bahwa ada 3 item ya mengenai tujuan dari kecerdasan buatan, yaitu membuat komputer lebih cerdas ya, kemudian mengerti tentang kecerdasan dan membuat mesin lebih berguna. Memang pada dasarnya komputer itu dari kata to compute ya, yang artinya adalah menghitung. Menghitung di sini beda dengan istilah bahasa Inggris yang lain atau to calculate. Compute di sini adalah menghitung dari semua pekerjaan yang biasanya dikerjakan secara konvensional, itu bisa dikerjakan secara lebih cepat dan lebih efisien. Nah, komputer sendiri dari masa ke masa, dari generasi ke generasi, mengalami kemajuan yang pesat. Bahkan untuk saat ini banyak komputer yang secara fisiknya itu hampir tidak kelihatan ya. Kalau zaman dulu komputer itu besar sekali, seperti truk kontainer gitu, bahkan bisa memakan ruangan yang luas ya. Tapi sekarang ini banyak sekali piranti-piranti seperti komputer ya. Ada laptop, kemudian tablet, kemudian ada smartphone, begitu kan. Itu juga bisa dibilang komputer, walaupun di dalam piranti keras yang berbeda. Nah, kita akan membahas mengenai kecerdasan buatan dan kecerdasan alami. Karena bagaimanapun sesuatu yang buatan itu pasti tidak bisa mengalahkan sesuatu yang alami. Begitu juga dengan studi kasus kecerdasan buatan yang ada di dalam teknologi informasi saat ini. Nah, perbedaan kecerdasan buatan dengan kecerdasan alami ini lebih permanen ya. Maksud saya kecerdasan buatan itu lebih permanen, karena kalau kecerdasan alami ya, seperti yang dimiliki manusia atau kita, itu kecerdasan bisa menaik turun ya. Apalagi kalau sudah lanjut usia, atau mungkin karena ada degradasi fisik begitu ya, ketidaksempurnaan organ tubuh, kemudian usia ya, ini menyebabkan kecerdasan itu menurun sehingga tidak permanen. Dan juga kecerdasan buatan ini menawarkan kemudahan duplikasi dan penyebaran ya, sehingga ketika sebuah teknologi kecerdasan buatan itu dibuat masternya, maka hal itu akan mempermudah proses duplikasi dan penyebaran. Contoh saja untuk saat ini ya, kalau kita melihat banyaknya software ya, software apapun, baik itu software untuk pekerjaan administrasi perkantoran, kemudian kedokteran, kemudian pertanian, dan lain sebagainya. Itu ketika sudah dibuat masternya, itu kemudian bisa diduplikasi dan disebarkan. Beda ketika kecerdasan ini, kecerdasan alami, kecerdasan yang dimiliki oleh manusia, itu tidak bisa diduplikasi.
Ya, kadang ada orang yang sangat cerdas begitu ya. Contoh seperti Pak Habibie almarhum. Ya, beliau sangat cerdas, jenius bahkan. Itu saja kecerdasan beliau juga tidak bisa diduplikasi persis ya, bahkan oleh keturunannya, anak-anaknya. Dan ini juga agak menyulitkan ya, ketika mungkin kecerdasan alami ini dimiliki oleh manusia, yang mana manusia itu akan mengalami degradasi ya, baik dari sisi fisik maupun daya ingat begitu ya. Sehingga terkadang ketika seorang ini sudah tidak ada, meninggal dunia, maka kecerdasan dan kejeniusannya pun juga ikut hilang. Nah, ini kecerdasan buatan inilah yang ada poin-poin lebihnya begitu. Kalau kita lihat film fiksi ya di Hollywood itu, Amerika Serikat, itu ada film dengan judul Artificial Intelligence. Di situ diceritakan ada robot, bentuknya sama semua, yang memang karena bisa diduplikasi kan. Kemudian dari master program ya, dari penciptanya itu, kemudian dimasukkan ke dalam chip, kemudian dia masukkan dalam otaknya ya, di sini mungkin CPU-nya di kepalanya itu. Maka kemudian ketika secara piranti keras ya, robotnya itu ya, mulai dari kepala, kemudian tubuhnya, tangan, kaki ya, yang hampir bisa dikatakan menyerupai manusia, itu bisa diduplikasi ya, diduplikasi banyak begitu, dan bisa diprogram sesuai dengan keinginan, kebutuhan dan keinginan pemprogramnya ya. Dan itu pemprogramnya juga pasti dipesan oleh mungkin penguasa atau investor begitu. Kemudian lebih murah daripada kecerdasan alami ya. Jadi kalau katakanlah kita punya teman, keluarga begitu ya, yang dia mempunyai kecerdasan luar biasa, itu untuk mengolah kecerdasannya itu sampai ke tingkat yang tinggi ya, dalam ukuran tertentu, itu pasti butuh proses ya. Proses itu ya pembelajaran yang konstruktif begitu ya, situasi lingkungan yang progresif begitu. Dan itu memakan proses lama dan tentu saja biayanya juga tidak sedikit begitu. Contoh saja seperti seseorang yang sampai meraih gelar profesor gitu ya, guru besar ya, di suatu bidang ilmu, atau PhD katakanlah, philosophical doctor. Nah, itu ketika dia mencapai puncak karirnya karena mungkin kecerdasan dan kejeniusannya itu, ya sudah, hanya orang itu saja begitu. Tapi kalau kecerdasan buatan ini, katakanlah dari semua ilmuwan ya, itu mengerahkan semua kemampuannya untuk membuat terobosan teknologi kecerdasan buatan yang kemudian integrasikan dengan teknologi robot begitu ya, atau mekatronika. Nah, ini kan jadi kecerdasan, mungkin ada 20 orang jenius cerdas ya dari seluruh dunia, dia membuat satu master kecerdasan buatan. Ketika berhasil, luar biasa, dan itu bisa diduplikasi. Maka untuk membuat satu teknologi kecerdasan buatan itu, dan kemudian untuk puncak istilahnya titik tertinggi itu, nah kemudian tinggal diduplikasi, mau sebanyak berapapun tergantung kebutuhan ya. Jadi
biayanya mahal ketika pembuatan masternya itu ya. Tapi ketika sudah jadi, nah ini bisa membuat lebih dari 1000, 10.000 dengan model seperti ini. Karena kalau kita lihat di apa ya, film fiksi itu kan banyak sekali robot-robot yang ketika seorang ilmuwan membuat satu prototipe ya, katakanlah ya, master atau prototipe ini kemudian disempurnakan, kemudian disebarkan. Nah ini sehingga ada banyak sekali sosok mungkin kita mengambil contoh robot yang menyerupai manusia gitu. Itu kan bahkan sekarang ini kan banyak sekali kecerdasan buatan yang diintegrasikan dengan robot itu digunakan untuk membantu banyak sekali pekerjaan manusia sehari-hari ya. Bahkan di Jepang dan di Cina itu banyak sekali waitress ya, macam-macam kayak orang yang bekerja di restoran, pelayan restoran itu malah dari robot. Bahkan untuk tenaga cleaning service-nya aja juga dari robot ya. Itu kalau di mesin industri ya, di dunia industri itu di pabrik besar ya, contoh seperti kayak perakitan otomotif, banyak hal lah, itu hampir semua dikerjakan robot ya dalam bentuk mekatronika. Tapi robot itu juga sudah disetting ya, sehingga dia bisa bekerja secara konsisten dan menyeluruh begitu ya. Ya karena memang seperti itu, karena robot bukan manusia, bukan makhluk hidup ya, yang dia tidak mempunyai logika, akal, perasaan begitu ya, tidak punya unsur dari sisi kejiwaan begitu, sehingga kecerdasan buatan itu ya dia bisa bersifat konsisten dan menyeluruh begitu. Dan satu lagi juga bisa didokumentasikan ya, sehingga seperti kayak blueprint begitu. Banyak sekali ilmuwan ya, kalau kita mengambil contoh film-film fiksi ya di Hollywood itu banyak seorang profesor atau ilmuwan yang sedang melakukan riset penelitian begitu. Nah setiap penelitian yang dia anggap penting, prosesnya itu didokumentasikan ya, baik secara visual direkam video, kemudian juga ada formula-formula rumus gitu ya, yang kemudian itu dirapikan dan itu menjadi sebuah berkas ya, arsip yang sangat penting. Nah ini juga dapat didokumentasikan, karena beda ya kalau kita kecerdasan alami manusia itu susah ditebak ya. Kadangkala seseorang dikatakan cerdas itu ya tidak semuanya ya, pada bidang-bidang tertentu. Tapi kalau kecerdasan buatan beda. Katakanlah ada orang yang dia sangat cerdas, jenius di bidang eksak ya, matematika gitu. Tapi belum tentu juga dia menguasai ilmu fisika, kimia, astronomi begitu ya, atau teknologi komputer gitu kan. Nah, tapi kalau kecerdasan buatan kan tidak, di dalam chip ya itu semua dimasukkan di situ ya. Katakanlah mungkin kecerdasan seseorang yang ahli matematika, fisika, kimia, mekatronika ya, teknik komputer, teknologi komputer banyak sekali. Nah itu kan karena bisa disatukan, karena bisa didokumentasikan. Kemudian juga dapat mengeksekusi tugas tertentu lebih cepat daripada manusia ya. Ya seperti contoh robot di dunia industri ya. Kalau kita lihat robot itu disetting untuk mengerjakan pekerjaan tertentu, dan dia akan melakukan pekerjaan itu berulang-ulang, dan juga dia diprogram ketika ada kasus seperti ini dalam pekerjaan itu,
maka mesin ini akan seperti ini atau seperti itu. Sehingga kalau mesin kan memang apa ya, kecerdasan buatan ini juga tidak ada unsur apa istilahnya kejiwaan ya, sehingga dia betul-betul bisa konsisten dan bekerja lebih cepat tanpa ada motivasi atau tendensi apapun begitu. Dia bekerja berdasarkan perintah ya, komen dari pembuatnya. Kemudian juga dapat menjalankan tugas tertentu lebih baik dari banyak atau kebanyakan orang begitu. Ya, di sini yang dimaksud adalah tingkat keakuratan ya. Akurat, contoh seperti inilah mesin setor tunai ya, mesin setor tunai, mesin ATM itu ya. Anda bisa perhatikan ketika Anda memasukkan lembaran uang yang jumlahnya banyak, dia bisa menghitung dalam hitungan detik dan dia bisa membaca atau mengetahui katakanlah uang ini adalah uang palsu begitu ya. Kemudian ya minimal dari itu uang palsu ya, karena kebanyakan orang saja tidak bisa mengetahui ya. Nah, dia sangat teliti ya, bahkan dengan kecepatan seperti itu bisa juga menolak bentuk uang yang mungkin sudah terlipat, agak sobek, kemudian ada tulisan dan mungkin diberikan isolasi dan sebagainya, itu ditolak. Bahkan ketika sedikit bahasanya lecek ya, kusut begitu uangnya itu, ditolak, tidak bisa. Nah ini Anda bisa perhatikan banyak pegawai bank di teller itu kan dia tidak menghitung uang secara manual, tapi menggunakan mesin itu dalam hitungan detik dan dijamin akurat. Nah, kelebihan kecerdasan alami dibanding kecerdasan buatan atau artificial intelligence itu bersifat lebih kreatif ya. Karena kalau kecerdasan buatan sendiri itu di sini ya, unsur atau sisi kreatifnya tidak ada, karena dia memang hanya bekerja berdasarkan perintah. Jadi dia akan mengerjakan berulang-ulang, dan juga ketika ada studi kasus tertentu maka kecerdasan buatan ini akan melakukan pekerjaan itu sesuai dengan perintah berkondisi atau bersyarat. Kemudian dapat melakukan proses pembelajaran secara langsung ya, sementara artificial intelligence harus mendapatkan masukan berupa simbol dan representasi. Kecerdasan alami seperti kita manusia itu ketika ada orang berbicara ya, baik itu mengenai informasi biasa atau ilmu, maka kecerdasan alami ini bisa menangkap materi tersebut, dan ini adalah proses pembelajaran begitu ya. Dan juga kecerdasan alami kelebihannya itu menggunakan fokus yang luas sebagai referensi untuk pengambilan keputusan. Sebaliknya AI menggunakan fokus yang sempit. Ya seperti ini ketika katakanlah seorang hakim itu diserahkan kepada teknologi kecerdasan buatan begitu. Maka dia hanya akan mengambil keputusan ya berdasarkan referensi yang dia program yang dimasukkan. Tetapi kan ada juga ketika mungkin ini adalah kasus manusia ya. Seseorang melakukan kriminal pembunuhan tetapi ada unsur pembelaan diri begitu ya. Nah ini kan harus ada pertimbangan-pertimbangan akal manusia begitu. Sedangkan kecerdasan buatan sempit karena dia hanya menggunakan data-data aturan dari referensi yang dimasukkan dalam program. Oke, saya kira itu saja dulu untuk pertemuan hari ini. Jangan lupa untuk login ke Siagat ya dan beri komentar. Kita akan berjumpa lagi di pertemuan berikutnya. Terima kasih sudah ikut bergabung. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.